Halo guys, perkenalkan nama saya Christine Priscilla Timpal, kelas B1 semester 5 Universitas Pembangunan Indonesia Manado di Fakultas Keperawatan. Nah, saat ini saya akan membawakan tugas keperawatan kegawat daruratan kelautan mengenai keperawatan kritis. Check it out. Nah, berbicara mengenai keperawatan kritis, di mana keperawatan kritis itu merupakan tindakan keperawatan ataupun asuhan keperawatan bagi pasien yang mengalami sakit kritis. Dalam keperawatan kritis, perawat juga memiliki perannya seperti sebagai fasilitator, komunikator, pemberi dukungan emosional, dan lain sebagainya. Nah, keperawatan kritis juga melakukan evidence-based nursing yang dilakukan untuk meningkatkan kesehatan pasien kritis. Nah, ini bukan hanya pasien yang bisa dilakukan tindakan, tetapi juga keluarga diberikan intervensi keperawatan. Nah, agar keluarga juga bisa memberikan dukungan kepada salah satu keluarganya yang sedang mengalami kritis. Nah, dengan memberikan intervensi keluarga, setidaknya bisa mengurangi rasa stres, cemas, dan gangguan lainnya yang dirasakan oleh keluarga pasien tersebut. Nah, di keperawatan kritis juga bisa melakukan end of life, di mana pasien yang sedang kritis bisa mendapat konsep yang baik tentang menjelang ajal dengan menggunakan teori peaceful end of life. Nah, untuk keperawatan kritis ini, dia merupakan suatu kondisi pasien yang mengancam jiwa, tidak stabil, serta kompleks dan sangat memerlukan tindakan observasi yang penuh. Selain itu, pasien kritis perlu diberikan perhatian khusus serta diwaspadai dalam pemberian asuhan keperawatan. Nah, saat ini kita masuk dalam peran dan fungsi perawat kritis, di mana peran perawat kritis ini merupakan pemberi perawatan di mana pasien dirawat, memfokuskan asuhan pada kebutuhan kesehatan pasien secara holistik, meliputi upaya mengembalikan kesehatan emosi, spiritual, dan sosial. Nah, sejalan dengan tujuan dari perawatan paliatif, dalam penelitian ini informan mengungkapkan bahwa peran perawat dalam mempersiapkan pasien menjelang ajal adalah pembimbing spiritual pasien, komunikator, fasilitator, serta pemberi dukungan emosional keluarga. Nah, seperti di awal yang telah saya katakan tadi mengenai end of life dalam keperawatan kritis. Nah, di sini kita akan membahas mengenai end of life care yang diberikan kepada pasien yang menjelang ajal atau kritis dengan menerapkan teori peaceful end of life. Nah, teori ini mencangkup atas semua konsep persiapan pasien yang baik dalam menghadapi kematiannya. Selain itu juga intervensi dalam konsep teori ini untuk dilakukan yang bertujuan agar pasien merasa bebas dari rasa nyeri, merasa kenyamanan, merasa dihargai, dihormati, dan berada dalam kedamaian dan ketenangan serta merasa dekat dengan orang yang merawatnya. Nah, saat ini kita masuk dalam efek kondisi kritis bagi pasien dan keluarga. Ada terbagi dua, yaitu ini ada untuk pasien dan yang kedua keluarga. Untuk pasien di mana ada psikososial. Pasien yang mengalami kecemasan terhadap trauma stigma masyarakat yang akan muncul setelah pasien tersebut ditetapkan mengalami penyakit kritis yang disebut dengan distress psikososial. Nah, kecemasan yang tinggi ini muncul akibat beban yang harus diambil dalam pengambilan keputusan dan pengobatan yang terbaik. Kemudian ada edukasi, di mana edukasi yang diberikan kepada pasien dengan komunikasi yang baik dan jika perlu dilibatkan perawat atau tim paliatif. Nah, kemudian kita masuk dalam efek kondisi kritis bagi keluarga, yaitu hampir sama dengan pasien, yaitu ada psikososial, di mana keluarga akan juga mengalami distress psikososial.
respon keluarga terhadap stres bergantung pada persepsi stres. Nah, kekuatan dan perubahan gaya hidup yang dirasakan terkait dengan penyakit kritis pada anggota keluarganya. Kemudian ada edukasi, di mana rumah sakit akan memberikan fasilitas yang terbaik terutama pada keluarga, di mana tim kesehatan dan pasien dapat berkomunikasi melalui video communication. Oke guys, sekian pembahasan video saya saat ini. Kiranya melalui video ini dapat berguna bagi teman-teman sekalian dan bahkan dapat lebih memahami mengenai keperawatan kritis. Sekian dan terima kasih.